Yuk, kali ini kita akan membahas latihan soal P3K 2024 untuk formasi pengadministrasian perkantoran. Bagian 1. Ikuti video ini sampai selesai. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan pengadministrasian perkantoran? A. Proses pengelolaan data keuangan. B. Pengelolaan sumber daya manusia. C. Proses manajemen dokumen dan informasi. D. Pengawasan kinerja pegawai. Dan E. Pengelolaan hubungan pelanggan. Silakan jawab mana jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu proses manajemen dokumen dan informasi. Pengadministrasian perkantoran adalah proses manajemen dokumen dan informasi untuk mendukung operasional di kantor. Soal berikutnya, soal kedua. Salah satu tugas utama dari seorang administrator perkantoran adalah A. Mengambil keputusan strategis. B. Mengelola arsip dan dokumen. C. Melaksanakan audit internal. D. Mengatur pertemuan dengan klien. E. Menjaga keamanan sistem IT. Sudah dapat ditebak ya, tugas dari seorang administrator perkantoran. Jawabannya adalah B. Mengelola arsip dan dokumen. Penjelasan, administrator perkantoran bertanggung jawab untuk mengelola arsip dan dokumen agar informasi dapat diakses dengan mudah. Soal ketiga. Apa yang menjadi kriteria utama dalam penyusunan dokumen resmi? A. Kecepatan pembuatan. B. Ketepatan informasi. C. Jumlah halaman. D. Desain yang menarik. E. Penggunaan warna yang mencolok. Apa yang menjadi kriteria utama dalam penyusunan dokumen resmi? Jawabannya pasti ya, yang B. Ketepatan informasi. Ketepatan informasi adalah kriteria utama dalam penyusunan dokumen resmi untuk memastikan akurasi dan kredibilitas dokumen tersebut. Soal keempat. Sistem informasi manajemen perkantoran berfungsi untuk A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Meningkatkan keamanan data. C. Mengumpulkan dan mengolah informasi. D. Mengatur jadwal liburan pegawai. Dan E. Meningkatkan pengeluaran kantor. Sistem informasi manajemen perkantoran fungsinya adalah, ya, jawaban yang tepat adalah C. Mengumpulkan dan mengolah informasi. Sistem informasi manajemen perkantoran berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah informasi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Berikut soal kelima. Apa yang dimaksud dengan flowchart dalam pengadministrasian perkantoran? A. Flowchart adalah grafik pengeluaran kantor. B. Diagram alur proses. C. Tabel jadwal kerja. D. Rencana anggaran tahunan. Dan E. Laporan bulanan. Bapak Ibu biasa mendengar flowchart. Ya, flowchart adalah jawaban yang tepat. Ya, B. Diagram alur proses. Flowchart adalah diagram alur proses yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu prosedur atau sistem. Berikutnya soal kelima. Dokumen apa yang biasanya digunakan untuk menyimpan data penting dalam pengadministrasian perkantoran? Dokumen apa yang biasa digunakan untuk menyimpan data penting? A. Nota pembelian. B. Memo internal. C. Laporan tahunan. D. Arsip digital. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah, ya, jawabannya E ya, semua jawaban benar. Semua dokumen yang disebutkan di atas dapat digunakan untuk menyimpan data penting dalam pengadministrasi perkantoran. Soal ketujuh. Apa yang harus diperhatikan saat melakukan pengarsipan dokumen? A. Waktu pengarsipan itu sendiri.
B. Sistem pengkodean dan pengelompokan. C. Desain folder yang menarik. D. Jumlah dokumen. Dan E. Warna kertas. Yang harus perhatikan dalam proses arsip, tak lain tak bukan adalah jawaban yang benar B, ya, sistem pengkodean dan pengelompokan. Sistem pengkodean dan pengelompokan sangat penting untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen. Soal ke-8. Salah satu aplikasi yang umum digunakan untuk administrasi perkantoran. Nah, biasanya menggunakan aplikasi di komputer adalah A. Photoshop, B. Microsoft Excel, C. AutoCAD, D. CorelDRAW, dan E. Final Cut Pro. Ya, yang biasa kita gunakan untuk perkantoran ya. Ya, pasti jawabannya adalah B, ya, Microsoft Excel. Ini adalah kelompok daripada Microsoft Office. Microsoft Excel adalah aplikasi yang sering digunakan dalam administrasi perkantoran untuk mengelola data dan membuat laporan. Selanjutnya soal ke-9, penggunaan email dalam administrasi perkantoran bertujuan untuk A. Mengurangi biaya telepon, B. Meningkatkan efisiensi komunikasi, C. Mengurangi jumlah pegawai, D. Meningkatkan pengeluaran, E. Semua jawaban salah. Ya, pasti jawaban yang tepat adalah penggunaan email. Ya, benar sekali B, meningkatkan efisiensi komunikasi. Penggunaan email bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi di dalam dan di luar organisasi walaupun jaraknya jauh. Soal terakhir untuk bagian pertama administrasi perkantoran. Apa yang menjadi tantangan utama dalam administrasi perkantoran saat ini? A. Keterbatasan ruang kerja. B. Perubahan teknologi yang cepat. C. Tingginya turnover pegawai atau perputaran pegawai. D. Keterbatasan anggaran. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, ya, perubahan teknologi yang cepat itu sangat mempengaruhi. Perubahan teknologi yang cepat menjadi tantangan utama karena administrator perkantoran perlu selalu memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka. Demikian 10 soal administrasi perkantoran yang dapat dijadikan rujukan untuk pembelajaran seleksi P3K 2024. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.